Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi seperti sekarang. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga jarak. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi biologi kelas 11 yaitu sistem ekskresi pada manusia. Dalam tubuh kita ada sesuatu yang kita masukkan, yaitu berupa makanan dan oksigen. Dan ada sesuatu yang kita keluarkan, yaitu berupa keringat dan urea. Nah, organ yang berperan dalam sistem ekskresi dalam tubuh kita yaitu hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Sistem ekskresi dalam tubuh kita ini yaitu bertanggung jawab untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh atau akan berbahaya jika disimpan di dalam tubuh kita. Untuk memahami materi ini, marilah kita simak slide PowerPoint berikut. Ekskresi pada manusia. Alat-alat ekskresi meliputi kulit, paru-paru, kulit, dan ginjal. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal menuju ke kantong kemih. Kantong kemih ini tempat menyimpan urin, dan uretra adalah saluran untuk mengeluarkan urin. Fungsi dari ginjal antara lain yaitu mengekskresi sisa-sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia, urea, dan asam urat dari dalam darah. Yang kedua, mengekskresi kelebihan air, garam, hormon, obat-obatan, dan vitamin. Fungsi yang ketiga yaitu memelihara tekanan osmosis dan pH cairan tubuh. Hasil dari ekskresi dalam ginjal ini yaitu berupa urin. Selanjutnya, struktur dari ginjal, skema irisan membujur ginjal manusia. Yang paling luar adalah kapsul berserabut, kemudian korteks, dan yang paling dalam adalah medula. Ureter yang membawa urin menuju ke kantong kemih. Dan di sini ada nefron yang terletak di dalam korteks. Di dalam ginjal ada sekitar 1-4 juta nefron. Berikut struktur nefron dan pasokan darahnya. Yang pertama adalah glomerulus, kemudian kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, kemudian tubulus contortus distal, dan di sini adalah tubulus pengumpul. Selanjutnya, pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Di dalam proses filtrasi atau penyaringan, yang disaring oleh ginjal adalah darah. Setiap menit, ginjal mampu menyaring darah sebanyak 1200 ml. Penyaringan darah terjadi dari kapiler glomerulus menuju lumen kapsul Bowman karena adanya tekanan darah yang tinggi di dalam glomerulus. Hasil penyaringan itu disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Kemudian tahap kedua reabsorpsi. Zat-zat yang masih berguna yang terdapat dalam urin primer diserap kembali ke dalam darah, antara lain air, glukosa, asam amino, serta berbagai jenis ion. Zat-zat sisa yang tidak dapat digunakan seperti urea dan kelebihan garam akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Proses reabsorpsi terjadi di dalam tubulus contortus proximal dan berfungsi untuk mempertahankan komposisi air serta garam dalam cairan tubuh. Pada proses augmentasi, urin sekunder yang terbentuk di dalam tubulus contortus proximal akan diteruskan ke tubulus contortus distal. Di dalam tubulus contortus distal terjadi augmentasi, yaitu proses penambahan zat-zat sisa
yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, misalnya urea. Dalam proses tersebut, urea yang ada di dalam darah masuk ke dalam tubulus contractus distal dengan cara transport aktif. Paru-paru. Paru-paru selama proses pernafasan, di samping mengambil oksigen, paru-paru juga membuang atau mengekskresi sisa-sisa proses pembakaran zat-zat makanan yang berupa karbon dioksida dan air dalam bentuk uap air. Organ ekskresi yang ketiga yaitu hati atau hepar. Cairan empedu atau bilus yang dihasilkan oleh hati merupakan produk ekskresi yang dibentuk dari perombakan atau pemecahan hemoglobin sel-sel darah merah yang telah usang. Di dalam hati, asam amino yang tidak diperlukan dalam pembentukan protein diubah menjadi glikogen. Berikut adalah letak hati dan kantong empedu. Ini adalah kantong empedu. Kemudian hati yang merupakan organ terbesar dalam tubuh kita. Di sini berdekatan dengan lambung. Kemudian ini pankreas, duodenum atau usus 12 jari, dan ini adalah saluran empedu. Organ ekskresi yang keempat yaitu kulit. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung tubuh dari berbagai gangguan fisik seperti suhu, radiasi, kekeringan, benturan fisik, dan infeksi kuman penyakit. Kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan sebagai penerima rangsang atau reseptor, karena di dalamnya terdapat banyak ujung saraf. Berikut adalah penampang membujur kulit manusia. Yang paling luar di sini ada pori-pori, kemudian epidermis, lapisan kulit yang tipis. Di bawah epidermis terdapat dermis, dan di bawah dermis terdapat jaringan ikat bawah. Ini adalah saluran keringat. Dan di bagian yang bawah ini ada saraf, ada kelenjar keringat, dan ini adalah jaringan lemak. Ini pembuluh darah vena dan arteri, dan ini adalah kelenjar sebasia yang menghasilkan minyak untuk melembabkan kulit kita, dan ini adalah rambut. Demikian video pembelajaran tentang sistem ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.